Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 28 Mei 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Yuk kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara-saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Saya pernah didatangi umat. Saya kira umat ini mau konsultasi, malah menawarkan saya asuransi dan investasi. Saya katakan, kami para romo sudah diasuransikan oleh keuskupan dan investasinya kerajaan surga. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang orang yang melekatkan diri pada kekayaan, sukar untuk masuk surga. Kenapa ya? Karena orang yang demikian hanya menggantungkan hidupnya pada keduniawian, pada kekayaan, pada harta yang ia punya. Yesus nggak melarang loh. Yesus bukannya tidak mengizinkan loh orang menjadi sukses dan kaya. Tidak seperti itu. Namun kenapa ya kok orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga? Karena ia menekankan keterarahan hidup hanya pada harta, kekayaan, dan keduniawian, bukan pada Allah. Sementara yang Yesus tekankan adalah untuk mengarahkan hidup ini pada yang ilahi, bukan pada mamon, tetapi pada Allah. Salah satu cara untuk mengarahkan hati kita pada yang ilahi, Yesus menawarkan dengan hidup lepas bebas. Bukan hanya lepas bebas atau tidak terlekat pada hal-hal materi seperti kekayaan, uang, kehormatan, namun juga lepas bebas dari segala kelekatan-kelekatan negatif, akan nafsu untuk menguasai, gila kerja, perasaan ingin dihargai, serta ketergantungan kita yang membawa kita pada kelekatan dosa. Yesus ingin mengajak kita untuk lepas bebas dari segala kelekatan itu dan mengarahkan diri dan hati sepenuhnya pada yang ilahi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Maka jangan lagi takut dan ragu untuk bersikap lepas bebas dan mengarahkan diri dan hati sepenuhnya pada Yesus. Investasi hidup orang yang
terarah pada Allah adalah kerajaannya. Jangan lagi kita mendewakan uang dan kekayaan, namun justru melalui kekayaan yang dimiliki, marilah kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Sebab investasi yang ada di dunia ini tidak akan kita bawa kelak ke surga. Namun kesaksian nyata hidup kita sebagai garam dan terang, inilah yang menjadi investasi untuk hidup ilahi. Jangan takut juga untuk jadi kaya, tetapi jangan jual hati kita, jangan jual iman kita hanya untuk menjadi kaya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.